밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going You don't even know my name to you. 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian karya ilmiah. Apa sih pengertian karya ilmiah? Mari kita simak. Jenis karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori seperti metode ilmiah dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya itu berisi mengenai fakta, data, solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Karya ilmiah juga ditulis secara sistematis dan runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Adapun beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah, kita simak sebagai berikut. Karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Dan yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Dan yang keempat, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Dan yang kelima, melatih keterampilan dasar dalam penelitian. Terdiri dari beberapa sih bagian struktur karya ilmiah. Mari kita simak. Struktur karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologis. Untuk jenis karya ilmiah, berikut adalah jenis-jenis karya ilmiah beserta penjelasannya. Yang pertama, ada sebuah artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah? Artikel ilmiah biasanya adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel-artikel lainnya. Dan yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian, hasil yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Dan yang kelima disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar dokter. Disertai biasanya berisi hasil penelitian-penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Dan yang keenam ada paper.
Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Selanjutnya ada yang ketujuh, kertas kerja. Apa kertas kerja? Nah, sebagai yang kita ketahui, kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Karya ilmiah dapat membantu dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian penelitian sosiologi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang karya tulis ilmiah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.